Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Tanti Oki Maria Susanti. Kali ini kita kedatangan tamu podcast yang luar biasa. Tapi emang selalu luar biasa sih tamu podcast di Politeknik Negeri Cilacap. Tapi kali ini luar biasanya plus karena tidak dari unsur mahasiswa, bukan unsur dosen, bukan sivitas akademika, tapi akan menjadi bagian dari kita. Siapakah dia? Nggak usah lama-lama lah. Ya, udah pernah mungkin ya siapa yang kenal dia? Dia adalah, silakan perkenalkan diri Pak. Baik, perkenalkan nama saya Indra Bayu Permana, biasa dipanggil Bayu. Profesi saya psikolog. Psikolog ya. Tuh saya suka bingung sih, ada yang manggil Indra, ada yang manggil Bayu. Sebenarnya namanya siapa Pak? Sama, saya juga namanya banyak. Oh, gitu. Pak Bayu ya, saya manggilnya Pak Bayu aja deh. Pak Bayu psikolog ternama di Cilacap gitu ya. Punya klinik ya Pak di yang ada di Jalan Sulawesi. Jalan Sulawesi. Iya, saya udah pernah ke sana. Nah, ini apa sih gunanya Pak Bayu datang ke podcastnya Politeknik Negeri Cilacap? Salah satunya adalah yang kemarin baru dirayakan ya Pak, dalam tanggal berapa? Tanggal 10 Oktober, Hari Itu Kesehatan Jiwa Sedunia. Kesehatan Jiwa Sedunia. Itu ulang tahun saya Pak. Selamat pagi, udah terlambat. Kesehatan jiwa sedunia. Itu yang benar-benar lagi concern banget ya. Karena sejauh ini dunia tuh semakin puyeng ya Pak. Orang-orangnya semakin kesini semakin kesana. Iya, semakin kesini semakin kesana, diplomasi macam-macam. Saya kemarin lihat yang wasitnya aja sampai netizen Indonesia. Berarti kan dari itu ya Pak. Yang memang stres itu langsung mengurungkan diri ya, memang seperti itulah ya. Salah satunya nih Pak, berhubungan dengan Politeknik Negeri Cilacap. Sudah banyak kasus di beberapa kampus gitu ya Pak. Karena riskan banget sih anak-anak seumuran kita ya. Seumuran mahasiswa maksudnya. Gak apa-apa seumuran kita. Seumuran kita ya Pak. Tapi kita enggak lah, kita nggak mungkin ya, tetap lah ada stres-stres dikit. Tapi yang resikonya tinggi itu yang kayak mahasiswa gitu ya Pak. Apa tuh Pak resikonya yang mereka? Kenapa sih bisa kena mental health gitu ya bahasa sekarang? Iya, mental health. Jadi sebenarnya karena beban yang dipikul itu kadang-kadang tidak setara dengan kemampuan. Oh gitu. Betul. Nah kalau secara umum sih sebenarnya mahasiswa ya dengan usia 18 tahun sampai 24 itu secara teori masih dalam peaksnya, dalam beban belajarnya. Cuma bedanya mahasiswa zaman dulu sama sekarang kan tuntutan sekarang beda banget. Iya betul. Betul ya. Nah kalau dulu kita mungkin bisa lebih fokus sama kuliah. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau kita nggak main medsos, jadul banget gitu kan. Jadi bisa jadi kalau dulu stresornya adalah tugas kuliah, sekarang stresornya bisa macam-macam. Bisa medsosnya sendiri gitu kan. Terus kemudian kita di medsos salah posting aja sudah. Jejak digital itu kadang sudah kita delete. Kalau ada yang sempat screenshot, menyebar kemana-mana. Podcast ini kalau salah bicara juga menyebar kemana-mana ya. Nah itu membuat orang menjadi stres. Itu jadi stressful. Menjadi stresor yang ketika resource kita, ketika kemudian kita punya sumber daya yang tidak bisa meng-counter itu, tidak meng-cover beban itu, jadilah stres. Oh gitu ya Pak. Jadi sebenarnya hal-hal yang berawal dari mungkin yang tidak pernah terpikirkan, tapi karena memang sudah punya beban mental yang kayak gitu ya, jadi akhirnya mereka akhirnya bisa kena itu ya. Kena mental. Kena mental. Usia segitu tuh kan memang transisi ya Pak. Usia mahasiswa nih yang di Politeknik Negeri Cilacap. Itu kan mereka merasa transisi dari anak-anak gitu ya menuju ke kehidupan dewasa gitu kan, ke mature gitu ya. Jadi mereka tuh ngerasa mungkin ada kaget, ada culture shock gitu ya. Mungkin ini nih kayak gini banget. Terus apalagi mungkin yang tadinya di SMA, mungkin mereka yang introvert gitu ya, dipaksakan untuk ekstrovert gitu kan, itu juga tuh beban mental juga kan ya Pak. Betul. Artinya bahwa setiap tahapan psikologi, setiap tahapan perkembangan manusia itu mereka punya tugasnya masing-masing. Ketika di remaja, itu tugas mereka mencari jati diri. Nah ini ada peralihan nih remaja akhir ke dewasa awal. Jadi dewasa awal itu kan sekitar 21 tahun di teori. Nah kalau 18-19 kan sudah mau remajanya akhir. Mau dibilang remaja terus juga gak pantas gitu kan. Mau dibilang dewasa juga ya masih kayak anak-anak, masih remaja, masih gitu umur gitu kan, atau baru beranjak sesuai dengan usia. Gitu. Karena kalau kita undang-undang perlindungan anak kan batasnya 18 tahun. Berarti dia udah gak anak-anak juga. Oh iya juga ya, karena udah melewati itu. Di sisi lain ketika kita bicara beban sekolah, ketika SD, SMP, SMA semuanya kan jelas. Berangkat jam 7, pulang jam 1.
jam sekian sampai sekian Betul itu ya. mata pelajarannya ini, ada PR juga. Nah, kalau kuliah kan kadang-kadang kuliah pagi terus nanti sore. Habis itu tiba-tiba ada tugas yang harus dikerjakan yang nggak bisa diajarin, segitu benar. Belum kalau misalnya memang ada anak yang punya hobi organisasi, tambah di organisasi. Iya. Tapi yang anak-anak yang pulang langsung juga kalau ketika di rumah misalnya ngekos, nggak ada apa-apa, bingung juga. Jenuh. Kalau dulu kan habis waktu di sekolah. Begitu pulang sekolah jam 2 masih ada ekskul. Iya. Begitu ekskul selesai masih ada ngaji. Akhirnya maghrib. Terus habis itu tidur. Mahasiswa banyak waktu kosongnya. Walaupun waktu kosongnya banyak juga kebingungan juga. Iya. Karena pada dasarnya pada saat usia mahasiswa itu sebenarnya memang harus diisi oleh kegiatan positif. Oh gitu. Untuk kemudian membuat beban-beban itu menjadi agak sedikit terurai. Iya, terurai. Ya bukan berarti nggak ngapa-ngapain, nggak stres. Nggak ngapa-ngapain justru malah bingung. Stres ya. Iya, betul. malah bingung nih mau ngapain gitu kan, yang biasa banyak kegiatan kemudian berpangku tangan. Jangan salah Mbak Kiki, kalau lagi liburan kita juga bingung kan? Bingung. Libur panjang tuh. Iya, malah justru gabut banget, gabut bahasa. Bahasanya gabut gitu ya. Bahasa anak sekarang gitu kan. Iya, gabut. Nah, itu yang kemudian ketika dia bingung akhirnya berpikir yang aneh-aneh. Iya. Yang tadinya tidak kepikiran akhirnya menjadi berpikir. Nah, itu. Ketika gabut terus scrolling media sosial. Nah, ini nih. Scrolling media sosial, orangnya ternyata baperan, kena mental. Udah gitu nggak punya sumber untuk curhat. Nggak ada support sistemnya juga. Betul. Akhirnya dia memendam. Ketika memendam kena deh jadi insecure. Masuk ke kuliah ada tugas nggak bisa ngerjakan, kadang-kadang pikiran. Mungkin dosanya baik tapi dianya nggak enak sendiri. Betul. Nah, itulah yang benar sih circle itu yang benar-benar problematika yang memang kayak lingkaran gitu ya. Lingkaran. Nah, itu perlu kekuatan mental. Makanya perlu sehat mental. Iya. Nah, itu sehat mental nih Pak. Kesehatan mental sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh remaja gitu ya, yang ke mahasiswa di dalam hal itu untuk biar punya sehat mental? Ya, sebenarnya sehat mental itu kan bagaimana kita berperilaku sesuai dengan potensi yang kita lakukan, yang kita punya. Iya. Potensi kita punya apa, kemudian mendapatkan hasil. Itu sehat mental tuh. Iya. Tapi kalau kita punya potensi dan tidak dilakukan, bisa jadi malah tadi gabut. Kalau kita punya potensi dan kita melakukan sesuatu yang di luar potensi kita, berarti kayak apa ya? Kayak pungguk merindukan bulan. Iya. Ya, tangan nggak nyampe, kan, tapi punya ambisi yang luar biasa, ya goyang juga. Ya, tidak ekspektasinya tidak terlampaui gitu ya. Jadi kan kalau masalah itu kan sebenarnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Iya. Harapannya tinggi banget, tapi kenyataannya nggak nyampe. Kalau misalnya ada teman masih mending, minta tolong sama teman, tanya sama dosen, tanya sama circle. Betul. Gitu kan. Kalau ada itu oke. Dia masih bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, nah itu, nah, akhirnya menjadi nggak sehat, gitu kan? Karena dia tidak bisa menggunakan potensinya dia sesuai dengan kapasitasnya dia, gitu kan? Bukan berarti yang gini. Berarti yang tidak semental yang under pressure kebanyakan beban. Iya, itu jelas. Tapi yang di bawah beban pun juga sama. Justru kegabutan itu. Ya, gabut itu jadi jangan dikira kalau misalnya aku nggak mau pusing, aku nggak mau ngapa-ngapain. Iya. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu, bisa. 2 minggu oke. Tapi coba begitu 3 minggu, 1 bulan, terus mau ngapain? Pusing juga akhirnya. Aneh-aneh dong yang pikir. Aneh-aneh. Memang makhluk hidup kayak manusia itu makhluk sosial ya. Jadi gabut pun ya nggak ada positifnya, malah justru ya. Betul. Mau dibilang ada orang introvert, saya introvert itu tetap butuh orang. Betul. Artinya gini, dia akan tetap diam dalam lingkungan yang rame, tapi dia tetap butuh orang yang membuat dia menemani dia. Tapi dia tetap diam. Jadi artinya gini, aku sepi dalam keramaian. Asik. Lagu itu. Sepi dalam keramaian itu kayak dia sastra terus. Tapi gitu tetap aja introvertnya orang, dia tetap butuh orang lain. Dan itu menjadi, kalau bahasa anak sekarang tuh healingnya dia gitu. Oh gitu. Bahasa anak sekarang ya, walaupun kadang-kadang menggunakan istilah healing pun juga kurang tepat gitu kan. Tapi oke lah, kita menggunakan sekarang ya. Gitu ya Pak. Itu tadi kesehatan mental ya, yang benar-benar yang lagi concern banget sih di dunia, apalagi tadi sampai ada perayaannya, ternyata aku baru tahu nih ada perayaan 10 Oktober Hari Kesehatan Mental Dunia. Terus kalau saya nanya, ini banyak banget yang lagi jadi happening banget kasus bullying nih Pak. Nah, itu kan termasuk mungkin yang awalnya mereka tuh ngerasa mungkin itu tidak sesuatu yang secara tidak sadar gitu ya. Terus akhirnya mengena di dalam otak gitu, terus akhirnya mereka terngiang-ngiang gitu, terus akhirnya menjadi, ya itu sakit mental juga kan. Banyak terjadi loh di perguruan tinggi, ada beberapa yang memang sampai bunuh diri, bundir kan bahasa bundir gitu. Gak ada dong, janganlah. Nah, itu gimana sih cara supaya
mahasiswa tuh terhindar dari itu ya. Apa sih bullying itu kan kadang orang tuh nganggapnya sepele, tapi bagi yang korbannya itu loh. Ya kena mental tetap. Nah itu kena mental tetap. Karena gini, tipis antara bercanda sama serius. Nah itu, karena suka baper juga kan. Iya. Ya intinya batasannya adalah ketika salah satu pihak sudah tidak nyaman, tidak nyaman dengan bercandaan, maka potensi bullying muncul. Tapi ketika dua-duanya masih ketawa-ketiwi ngakak gitu kan, mau keplak-keplakan kayak mau pukul-pukulan, kalau tapi biasa gitu ya. Biasa gitu kan, siapa tahu emang itu love language-nya mereka. Love language mereka adalah sentuhan keplak gitu. Act of service. Nah, tapi mereka habis itu ketawa bareng, it's no problem. No problem. Tapi gitu kan. mungkin ada. Tapi begitu ada yang salah satu ya mungkin ya namanya juga mood lagi nggak bagus. Kalau perempuan lagi PMS. Iya, itu. Akhirnya masuk ke dalam. Nah, itu kalau dilanjutin ya itu bisa menjadi bullying tapi mungkin yang tingkatnya lebih levelnya rendah. Karena kan sesama temen. Itu dikatakan, lu tuh biasanya juga biasa aja kok suka jadi baper sih lu gitu kan. PMS lu ya? Iya gue lagi PMS misalnya gitu kan. Terus malah diajakin, lu udah gak asik lu jadi teman. Nah ketika lu gak asik jadi teman, terus nyata si yang mendengar itu jadi kepikiran, gue gak asik jadi teman. Itu sudah masuk ke dalam kategori meskipun mungkin levelnya masih rendah. Padahal cuma verbal aja ya. Verbal. Gak ada yang maksudnya yang maksud mengata-ngatai. Nah itu kalau udah sampai kayak gitu, itu gimana coba cara nanggepinnya? Ataukah kan kita gak nyadar nih sebagai pihak pelaku ya, tapi tiba-tiba ada pelaporan bahwa si korban itu ngerasa itu gimana itu Pak? Ya sebenarnya gini, kalau sebagai seorang psikolog nih. Edukasi nih. Ini bullying tuh bener-bener Pak, yang bener-bener tadi yang ada hubungannya kan kesehatan mental sama bullying. Iya, justru salah satu yang bikin orang itu banyak tidak sehat mental karena bullying. Dan bullying itu tidak hanya di dunia pendidikan, di rumah tangga pun juga sama. Aku suka anak-anak suka gitu, padahal aku nggak nyadar tapi suka minta maaf sih. Maaf ya kalau masalah gitu. Bisa jadi sama orang tuanya kebal, tapi lupa dia sama temannya begitu. Karena ngikut cara orang tua bicara. Gitu. Ketika orang tua cara bicaranya nggak pas, kalimat pemilihan katanya nggak pas, atau dengan tatapan mata, bombastic side eye, gitu kan? Mungkin anaknya karena tahu itu nyokap gua biasa gitu ya. Tapi ternyata dia meniru perilaku itu dan dia lakukan ke temannya. Nah, itu yang side effect-nya gitu. Itu. Kembali nih, ketika kita bicara bullying, sebenarnya ada 3 komponen. Yang pertama pelaku, yang kedua korban, dan ketiga yang tidak disadari oleh banyak orang adalah penonton. Atau dalam bahasa psikologi adalah bystander. Jadi orang yang nonton. Jadi ketika bullying, kecuali cyberbullying ya. Kalau cyberbullying kan tertutup. Kadang-kadang yang melakukan bullying itu anonim, nggak pakai nama, bahkan nggak ada profilnya. Tapi kalau kita bicara bullying yang langsung, ya, misalnya nyegat di tengah pinggir jalan, ngejek-ngejek, itu kan jelas. Ada pelaku, ada korban, ada penonton. Nah, kalau tanya itu bagaimana? Sebenarnya kalau misalnya bisa, si penonton ini juga punya peran yang cukup penting untuk mencegah terjadinya bullying. Betul. Dan jangan salah Mbak Kiki, si penonton ini pun juga punya peluang untuk terganggu mentalnya. Oh gitu ya. Saya dia melihat kejadian ada anak yang badannya besar menindas yang kecil. Kemudian dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai rumah dia kebayang, habis dia jangan-jangan saya. Iya. Kena mental kan? Padahal dia nggak jadi korban loh, dia hanya nonton saja. Maka sebenarnya salah satu yang bisa kita lakukan adalah memberdayakan para penonton ini. Contoh, ketika kita tahu bahwa si pembuli ini cukup powerful, badan besar, jago silat, jago segala macam ya, bela diri. Dan kemudian bahkan kalau kita kroyok rame-rame pun nggak akan menang. Ya kita bisa lapor sama otoritas. Kalau misalnya di kampus ada siapa, ya awal misalnya ke satpam, atau ke kampus, atau tadi satgas PPKS. Kita ada satgas PPKS. Syukur-syukur di beberapa sudut ada CCTV misalnya. Itu kalau kejadian ada di lingkungan kampus. Kalau misalnya lingkungan rumah, ya bilang sama orang tuanya siapa. Berarti harus berani speak up gitu ya? Harus berani speak up. Karena speak up-nya kita itu seperti menolong korban. Dan kalau kita nggak speak up tadi, jangan-jangan kita yang kena mental. Takut-takut habis itu kayak ada korban lain kan. Jangan-jangan saya akhirnya dia jadi minder, nggak pede, nggak berani ke kampus, nggak berani sekolah. Jadi terus biasanya lewat jalan itu akhirnya muter jauh, kan takut dicegat.
Itu kan sebenarnya cegat-mencegat itu kan dari zaman dulu juga ada. Ada sih sebenarnya, Iya, tapi dulu kayaknya malah nggak ada jam bullying yang maksudnya nggak kesehatan mental nggak ini ya sekarang ya. karena zaman dulu kita lebih tangguh. Oh Ya gitu yang ya? nangis ya nangis. Iya. Ya tetap aja ada beberapa kasus yang kemudian dia sampai sakit. Itu kenapa mental kita yang sekarang udah makin menurun atau gimana Pak? Kok zaman dulu kayaknya kita tangguh Kita gitu? kalau sekarang itu kalau saya bilang orangnya suggestible. Oh gitu, Sangat generasi suggestible. sandwich. Iya berarti ya ini ya. Ya strawberry Gen itu. Z. Iya. Generasi Dipencet strawberry. langsung Dipencet langsung lenyap gitu kan. gitu Ya ya. karena tadi hanya di bombastic side eyes, hanya dilirikin langsung Kamu ya. langsung ditutup gitu kan. Zaman dulu ya. dilirikin lirik balik. Iya. Apa kowe? Namanya apa? Ayo nang kana kowe. Karena ya bruk sentul ya. Nah, kowe. Jadi kayak gitu ya. Silat sampai metu. Kalau sekarang begitu kan langsung menciut. Iya. Gitu kan. Ya karena emang generasinya kurang berbeda. Ya masing-masing generasi, masing-masing zaman punya karakteristik sendiri. gitu. Tapi itu ya cara menghadapi itu berani speak up ya. Karena untuk mematahkan supaya tidak ada korban yang lain. Betul. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menuntut korban speak up. Tapi kadang-kadang gini, sudah jadi korban kok suruh ngomong. Buat dia aja untuk melupakan kejadian itu udah berat. Maka ayolah dibantu sama para penonton. Iya. Teman-teman yang di sekitarnya kalau emang rasa prihatin dan jangan kaget kalau suatu saat penimpa ke dia juga. Speak up supaya nggak menular. Iya, jangan dianggap sepele itu hal-hal kayak gitu. Walaupun hanya secara verbal, tapi itu benar-benar ngena. Kadang-kadang suka ya ini maaf aja ya, mungkin dosen pas lagi ngomong di kelas gitu ya, terus ngomong ini, itu anaknya langsung kan di depan orang nih ngobrolnya malu gitu kan, terus habis itu dia nggak mau kuliah dan lainnya. Itu sebenarnya itu termasuk bullying juga nih ya. Bisa masuk. Pokoknya kan tidak nyaman. Meskipun sebenarnya karakteristik bullying itu kalau ada pengulangan. Jadi kalau misalnya sekali dosen bicara terus kemudian nggak nyaman, emang anaknya baperan. Tapi kalau dosen tersebut berulang dan memang sepertinya ngincer sama anak itu bullying. Nah, itu wajib teman-teman dosen harus memahami itu. Jadi kalau misalnya sekali nggak ngerjakan tugas bilang kamu pemalas sekali, terus dia baper, ya kan baru sekali. Meskipun itu jelek. Sekali lagi itu nggak boleh. Tapi kalau emang ternyata ada preferensi lebih ke seseorang dan itu berulang dan itu sadar nggak sadar itu bullying. Itu catat ya, jadi ada pengulangan dan memang ada preferensi ke dia gitu ya. Betul, karena salah satu syarat bullying tadi ya ada tindakan agresif baik verbal maupun fisik. Yang kedua kekuatan tidak seimbang. Jelas dong nggak seimbang dosen sama mahasiswa. Iya. Dosen ada gap ya. Jelas lah, mahasiswa kan butuh juga dosen gitu kan. Nah itu, terus yang ketiga pengulangan. Dan yang keempat bisa ya bisa nggak ada kepuasan. Saya rasa sih kalau kayak gitu, kalau dosen memang itu nggak akan ada puas. Cuma tadi agresif baik verbal maupun fisik. Kemudian kekuatan tidak seimbang. Secara status mahasiswa sama dosen jelas beda. Terus yang ketiga pengulangan. Jadi kalau sekali kadang-kadang ya nggak sengaja aja. Gitu ya. Dia tinggal minta maaf selesai. Terus mahasiswa juga jangan baper amat, baru diomongin sedikit. Iya. Gitu kan. Tapi sebaiknya teman-teman di kelasnya berbuat apa nih kalau misalnya udah tahu nih ada pengulangan dan memang ada preferensi, apakah mereka menguatkan korban? Padahal si korban nggak berani speak up, tapi ada mungkin mahasiswa udah ngelai, ini kok kayak dosen ini ke kamu kayak gitu banget deh gitu. Itu harus menguatkan mereka. Ini tricky banget memang. Trikinya begini, nguatin ke mahasiswanya jelas. Ya, tapi kalau mau speak up gimana ya? Iya. Ya, karena posisinya juga serba salah. Tapi nggak apa-apa, kita ada Satgas PPKS. Satgas PPKS harusnya ketika ada laporan harus dijaga kan kerahasiaan. Nah, itu harus Mbak Kiki, kalimat-kalimat dijaga kerahasiaan itu harus terus digemborkan. Iya. Sehingga orang itu berani lapor. Betul. Saya selalu kalau itu tidak di speak up kan juga, tidak diumumkan kemana-mana, orang mau lapor jadi aduh nanti ketahuan deh. Iya sih. Ya orang jadi ragu kan, sehingga circle atau lingkaran bullying itu menjadi tidak selesai. Nah itu baik tadi ya, baik mudah-mudahan sih enggak, dosennya oke-oke ya. Yes. Termasuk misalnya siapapun yang ada di lingkungan ini, bisa karyawannya, pokoknya aktivitas akademika gitu ya semuanya. Mahasiswa dengan mahasiswa jelas. Mahasiswa ke dosen juga kadang-kadang suka gitu. Nah itu juga bisa. Dosen perempuannya kayak gimana sih gitu, perempuannya kok mahasiswa cowoknya kok gitu banget ke aku gitu. Itu ada yang seperti itu juga sih. Tapi nangis nggak dosennya? Nah, dosennya cuma tapi sekali dua kali ya. Tapi mungkin satu kali itu. Tapi ke depannya ya mungkin udah enggak, berarti kan bukan bullying, cuma mungkin lagi baper mungkin. Bisa aja sih karena kondisi juga lagi nggak stabil, misalnya lagi PMS, misalnya ada masalah dengan keluarga di rumah gitu kan. Apalagi dengan menghadapi langsung di kampus dengan beberapa macam kepala gitu kan, kadang-kadang suka stres banget ya. Dan tidak semua dosen juga punya latar belakang yang baik untuk speaking depan umum. Kan ada yang kemudian untuk bicara aja masih
Iya, deg-degan iya gitu. Itu kan sudah beban juga. Udah beban juga. Tapi untuk kasus di Cilacap nih Pak, ada bullying seperti itu sampai parah gitu ada nggak sih Pak yang pernah ditangani sama Pak Bayu? Ada sih, cuma ya saya agak susah untuk bicara di umum. Ya, paling tidak ada gitu ya. Ada, tapi kebanyakan memang kasus-kasus di anak-anak. Kalau mahasiswa saya belum pernah. Oh, mahasiswa nggak Jadi pernah. di level SMP dan SMA. Oh gitu. Tapi kalau kayak gitu nih, Pak Bayu melihat dari sisi korban atau ngelihat juga dari sisi pelaku nggak? Jangan-jangan ini termasuk bukan bullying Itu atau waktu yang saya tangani itu bukan dari korban sama pelaku, tapi yang bystander tadi. Oh, penontonnya ya? Penontonnya saya berdayakan, kami berdayakan bukan saya. Karena waktu itu tim dari Himpunan Psikologi Indonesia, karena kebetulan saya kan ketuanya cabang Barlimas Cakep, kemudian diminta untuk turun. Oh. Yang korban sudah nangani, yang pelaku sudah nangani. Nah, kita nangani yang penonton. Mencari informasi, menggali atau kita panggil. Kan penonton itu kan ditanya nih, kamu waktu itu si korban ditanya. Pas diapain? Pas korban di situ ada siapa aja. Kan ada daftar namanya kan. Kemudian kita panggil. Sekaligus kita cari dari sisi yang dia lihat, dia kemudian punya trauma enggak? Atau dia punya peluang untuk melakukan hal yang lain atau enggak? Oh, gitu. Kan tadi dia ngelihat ada kejadian bullying, ditendang, dipukul, dibejek segala macam. Bisa jadi bayang-bayang apa enggak? Nah, kalau modelnya mereka. Jadi itu yang saya bilang tadi. Kenapa akhirnya penonton pun, bystander pun juga penting. Penting ya. Karena waktu itu alhamdulillah ternyata mereka netral. Artinya dia tahu agak terguncang, dia tahu bahwa itu sesuatu yang tidak yang dia juga kaget gitu kan. Tapi dari sisi psikologis dia tidak terlalu terganggu. Jadi insyaallah tidak akan menular. Tapi memang harus pendampingan ya kalau kayak gitu. Betul. Pendampingan psikolog, pendampingan atau sebenarnya nggak harus psikolog juga nggak masalah. Konselor terlatih. Ada di beberapa instansi melakukan kayak konselor teman sebaya. Itu biasanya di Dinas Perlindungan Anak. Oh iya. Dia bikin konselor teman sebaya. Yang bukan konselor ada teman-teman sendiri. Nah itu dilatih tuh. Oh gitu. Jadi sesama itu kayak dengerin curhat gitu ya. Pertamanya awalnya curhat, tapi itu sebenarnya sebagai konselor gitu ya. Secara program teori bagus. Cuma kalau implementasi saya kan belum pernah lihat di lapangan ya. Artinya kalau itu bisa termanfaatkan dengan baik dan dilakukan pelatihan dengan baik, itu bagus banget. Tapi bisa aja di sini nih. Tapi takutnya ember enggak ya kalau itu kan sudah dipilih, sudah diseleksi dan kemudian sudah ada kayak komitmen ya. Kayaknya di kampus juga boleh-boleh aja. Boleh sih sebenarnya harusnya. Kalau kita tuh Satgas PPKS masih terbatas banget. Kita hanya 5 orang lah dari unsur mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Cuma ya itu kita kurang maksimalnya, kita belum ada background karena kita kan fakultas teknik Politeknik kan teknik ya. Bukan ada prodi yang psikolog atau jiwa atau dokter gitu kan nggak ada. Makanya butuh nih psikolog yang bisa bekerja sama dengan kita untuk melihat dari sisi korban, pelaku. Kan kita harus tahu dulu ya. Kan suka ada yang playing victim, Pak. Betul. Ternyata dia mengaku korban padahal si pelaku gitu kan. Itu kan biasanya yang bisa menentukan itu kan kalau kita sebagai orang awam nih Satgas PPKS yang tidak punya background dari ilmu psikolog mungkin nggak tahu. Tapi kan orang psikolog kan bisa menilai, bisa melihat itu. Mungkin dari apa tools mungkin atau apa sih? Ada toolsnya ya. Itu pun juga dalam di psikologi juga ada macam-macam. Kalau yang sudah larinya ke kriminal, maka akan ditangani oleh asosiasi psikologi kayak di psikotek gitu. Oh, forensik. Ada, kita punya. Jadi artinya ketika itu sudah lari ke kriminal, maka seperti saya kalau saya tidak kompeten, maka kita refer ke teman-teman yang memang fokus di forensik. Jangan-jangan yang bisa ngomong ini berbohong gitu enggak ya? dari bahasa. Kan ada tuh polisi kalau lagi ada tekniknya ya. Tekniknya, tapi kan nggak semudah itu. Nggak semudah itu ya. Dan tapi paling tidak bicara langsung dapat enggak juga. Iya. Tapi paling tidak mohon bantuannya nih suatu saat. Ini sih memang kalau di kami sih masih kondusif ya, Pak. Saya berkaca dari kasus-kasus di universitas lain yang terbaru kan di Unsud ya, di mana itu kemarin ada Undip itu kan. Nah itu memang karena mereka punya background fakultas psikolog, kemudian kedokteran kan mereka punya hal erat dalam hal itunya, resortnya. Nah kalau saya kan nggak ada. Ya, meskipun memang belum ada kan preventif lebih baik. Iya sih, kalau preventif tidak akan betul. Kalau sosialisasi iya. Ini kan ini edukasi salah satu edukasi. Harusnya Pak Bayu kemarin datang pas ospek loh Pak. Jadi bisa awalan mereka saat ospek saya start ya. Tapi nggak apa-apa nih, belum terlambat untuk preventif ya. Banyak hal yang terjadi dari yang dianggap sepele bullying itu malah menjadi benar-benar kena mental gitu ya. Dari yang sepele dari lirikan mata itu udah bisa. Iya, side eyes kamu gitu. Itu kayak kalau di sinetron zoom in zoom out. Iya, kayak Indosiar. Itu kayak protagonis antagonis itu yang gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi
menganggap hal sepele tetapi ternyata itu berdampaknya besar. Masalah kadang-kadang gini, ini yang juga kita perlu membuka wacana dan membuka cakrawala para orang tua. Kadang-kadang orang tua gini, alah cuma kayak gitu. Iya, karena orang tua kita orang tua zaman dulu kan, dengan Gak usah cengeng, dengan mental yang beda dengan masalahnya anak-anak sekarang tidak setangguh kita dulu. Iya, kan itu. Kalau dulu ya kita bisa main itu naik pohon, lari segala macam, dari fisik aja kita lebih tangguh fisik kan. Ya kalau fisiknya kuat kan jiwanya oke, misalnya sekarang coba generasi mager kayak gini. Nah, kalau misalnya secara fisiknya juga tidak terlalu kuat, ya otomatis dia juga akan lemah di yang lain. Kan kita mulai dari fisiknya dulu. Kalau kita punya fisik yang kuat, kita punya jiwa yang sehat, fisik yang kuat, maka dia akan lari kemana-mana. Konsentrasi bagus, fokus bagus, nggak baperan, gitu kan. Nah, ya itu kadang-kadang orang tua cuma kayak gitu, dulu juga belum ada seberapanya. Nggak bisa begitu, anak sekarang nggak bisa dibegitukan, meskipun kita juga kemudian jadi ngeman-ngeman juga nggak begitu. Iya begitu, balas salah. Betul, kita harus memandirikan anak sesuai dengan sesuai dengan kodratnya, pas dengan porsinya. Yang terjadi sekarang kadang-kadang kita kepingin anaknya tangguh tapi kita bantuin terus. Iya. Coba, saya mau tanya nih, banyak nggak mahasiswa yang kalau ada tugas orang tuanya bantuin? Suka nelfon dosennya. Kan? Terus sampai kadang-kadang kalau ada anak yang mohon maaf ya bimbingannya terlambat, itu orang tua datang ke kampus loh, kayak mengintimidasi gitu ya. Bukan mengintimidasi, kenapa anak saya nggak lulus, padahal dibalikin anaknya disuruh bimbingan nggak dateng, kemudian suruh bikin bab satu gitu nggak selesai. Itu tapi komplain ke kita ya memang kayak gitu, terus kemudian minta anaknya tangguh. Nah itu ya kontradiktif dong. Iya, anaknya tuh sekarang nggak mau kuliah dan apa itu kan gimana ya anaknya mau nggak mau gitu ya. Saya kapan ya, seminggu yang lalu saya juga buat podcast, jadi kayak talk show gitu. Saya bicara tentang bagaimana menyiapkan mental orang tua ditinggal sama anak. Aduh aku belum siap deh. Gitu maksudnya ditinggal tuh anak tuh maksudnya kuliah. Oh gitu. Bukan harus nikah. Saya kasih statement satu gini, terus kemudian saya dikomen sama teman di grup bahwa pada dasarnya kita sebagai orang tua didik anak itu mempersiapkan dia keluar rumah. Iya betul. Karena nggak mungkin kita selamanya. Iya. Nah, ketika kita nggak nyiapin dia keluar rumah, kemudian dia keluar rumah, apa kabar dia di dunia entah berantah. Padahal justru harus struggle di sana kan. Struggle di sana, masih mending kalau kuliahnya di PNC. Iya. Masih orang Cilacap juga. Pulang, gitu kan. Tapi kalau kuliahnya luar kota gimana? Nah itu. Kita kesananya butuh paling nggak seminggu sekali cuma weekend. Karena kita kerja. Gitu kan. Terus kita masih setiap ini bangun tidur masih dibangunin, makan sudah belum, makannya sudah disiapin. Aduh, siap nggak anak ini keluar? Iya, tapi memang banyak loh orang tua yang masih seperti itu. Kayak nggak percaya sih, saya juga nih ya sebagai orang tua kadang-kadang ke anak tuh karena ngelihatnya dia udah kayak berbeda dengan kakaknya, kayak bukan pilih kasih ya. Ya gimana sih, jadi sayang banget ya. Ya sebenarnya bukan pilih kasih ya, kasihan juga karena dia kayak mentalnya agak gini gitu ya. Padahal nggak boleh kayak gitu ya. Ya gini, Allah itu sudah oke loh, sudah maha adil. Ya. Kita percaya aja ada masalah pasti dikasih jalan keluar. Kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa anak kita itu ternyata bisa punya jalan keluar yang kita nggak paham. Betul. Ya tiba-tiba dia dapat aja jalannya. Kita cuma tinggal mengarahkan aja gitu ya. Kita tinggal ini aja lah, bimbing, terus kemudian memberikan arahan. Kan kalau dia jatuh suruh berdiri sendiri. Betul, iya sih. Jangan suka disuapin sih sebenarnya kalau anak sekarang malah justru takutnya begitu dapat WhatsApp yang benar-benar kira-kira nggak nyaman, langsung letoy deh. Iya betul. Langsung kenapa ini? Kenapa ini langsung parah di WA kamu kemarin nggak datang ini, kamu nilainya D, aduh langsung parah banget. Aduh nggak bisa tidur. Overthinking. Jangan-jangan dosennya nggak suka sama saya, padahal nggak pernah masuk. Tapi seberapa besar kekuatan media sosial sih Pak, benar-benar yang mengaruh itu berapa persentasenya sih? Ya sekarang gini aja, kalau kita menggunakan standar umum dari APA, Asosiasi Psikologi American Psychology Association, dikatakan kita kecanduan handphone itu kan 2 jam. Iya. Di atas 2 jam kita sudah dianggap kecanduan. Artinya hidup kita itu sudah medsos banget. Jadi kalau masih 1 jam 1 jam 59 menit. Iya. Lebih banget sih. Kalau di bawah itu kita nggak kecanduan. Tapi namanya kecanduan berarti kan hidupnya nggak bisa lepas. Iya. Berarti kalau ditanya,
bagaimana? Ya kan namanya juga kecanduan. Kayak orang kecanduan obat. Kalau nggak dikasih sakau kan. Iya. Kalau sakau nggak bisa ngapa-ngapain kan. Anak-anak tuh sekarang kayak gitu loh kalau gadget. Gak usah gitu. Kadang-kadang kita ketinggalan handphone sama ketinggalan dompet. Iya, mendingan balik handphone, dompet nggak usah ditinggal nggak apa-apa. Begitu. Kalau dulu kita ketinggalan dompet pulang. Kalau sekarang tinggalan biarin aja. Dompet masih ada handphone aman. Apalagi ada QRIS, ada segala macam gitu, cashless aman banget. Nah, sih. Jadi kalau ditanya seberapa besar peluang prosentasenya ya. Pokoknya kalau ada seseorang 2 jam lebih, berarti udah ngaruh gede banget. Nah itu. Hidup dia sudah nggak bisa lepas dari medsos. Dikit-dikit cek status. Dia habis upload status, kemudian dikit berapa yang like. Kok nggak ada yang like ya? Aku nggak populer, nggak ada yang like. Mulai deh overthinking. Berarti aku udah nggak populer lagi. Atau gimana? Overthinking. Dikit-dikit dalam waktu 1 jam bisa sampai 50 kali ngecek. Berarti kan semenit sekali tuh. Iya. Itu ya udah bahaya banget ya. Tapi ini deh Pak, terakhir ya, aku mau nanya nih. Apa bener sih Pak yang namanya kesehatan mental dari seseorang itu dilihat dari mandinya dia, rajin mandi? Ada kata-kata kayak gitu loh Pak, serius nih. Itu bener gak sih? Aku tuh kadang-kadang suka sampai nanya anak-anak loh, mama tuh pernah baca kalau kamu kan, dia suka, anak saya tuh kan mandi sore malas, kalau anak mandi tuh berarti kamu ada kelainan mental. Iya sih gak sih? Ada ya gak semudah itulah. Tapi kalau jarang mandi tuh aku bahasanya gini, orang yang tidak sehat mental ketika ada perilaku keseharian yang berubah. Oh gitu, jadi awalnya dia rajin mandi, kemudian jadi nggak rajin mandi, itu ada sesuatu. Itu ya. Tapi kalau emang dasarnya nggak suka mandi, ya kasihan lah. Iya. Terus kemudian ditanya, nggak suka mandi? Lihat siapa? Lihat papa nggak perlu mandi juga. Ya berarti serumah itu kesehatan mentalnya ya. Di rumah nggak ada yang sehat. Nggak bisa begitu. Yang tadi gini, bagaimana ciri-ciri kita mengetahui teman kita ada kesehatan mental? Ada yang kesehatan kita mulai terganggu. Yang paling mudah, observasilah perubahan perilaku dan itu sifatnya tidak sehari 2 hari. Yang tadinya dia ceria murung. Yang tadinya diajak pergi mau, sekarang lebih banyak mengurung diri di rumah. Ngeblengan. Kemudian pakai bajunya biasanya cerah, sekarang lebih banyak yang hitam. Tapi itu sehari 2 hari nggak bisa sehari ya? 2 hari nggak ada masalah, kan dia cuma sedih. Tapi kalau sudah sampai 2 minggu, 3 minggu dan itu mayoritas kerja seperti itu, kita perlu aware. Terus kemudian sudah mulai aku ingin mengakhiri hidup. Nah, itu. Gitu kan. Aku sudah kecewa dengan kehidupan ini. Nah, kalau udah mulai posting kayak gitu, tapi kalau misalnya gini, ada posting kayak gitu, tapi dia cengenges. Tinggal tanya, habis nonton film apa kamu? Siapa tahu itu quote dari film tersebut. Ya, kita bukan berarti dia kepengin bunuh diri juga, karena dia masih cengenges, dia masih dandan. Saya pernah ya Mbak Kiki, ada seorang datang klien ke tempat saya praktek. Terus dia bilang gini, Pak sepertinya saya depresi. Depresi, perempuan bersih, wangi, dandan, terus kemudian bicara juga nyambung, terus senyum, ketawa, manner lah. Depresinya gitu. Kayaknya deh. Artinya beberapa simptom depresi tidak muncul di dia orang tersebut. Mungkin dia depresi, mungkin gitu kan. Tapi simptom banyaknya nggak muncul. Dari tatapan pertama dari ya, visualisasinya. Gitu. Mungkin iya. Bisa jadi kalau saya kasih tools untuk itu bisa aja muncul. Gitu kan. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini saya bahas yang lain. Kadang-kadang orang-orang itu akhirnya cocokologi. Saya kok begini ya. Langsung googling tanda-tanda ini. 10 tanda dia cuma belum tahu. 10 tanda cuma 2 dikatakan langsung depresi. Menyesatkan. 2 loh gitu. Menyesatkan gitu. Itu saya ya itu. Udah tadi saya mulu sih. Yes. Iya benar, saya tuh suka kemakan Google ya, Pak. Jangan. Kalau memang kita gini, 5 dari 10 ternyata memang ada, segera datang ke psikolog. Gitu atau ke psikiater boleh lah. Atau siapapun yang memang punya kemampuan profesional. Tapi yang tadi lagi itu depresi gak sih sebenarnya? Penasaran. Tapi yang tadi tamu itu balik lagi depresi gak? Tapi setelah ngobrol ya? Setelah ngobrol saya lihat ya mungkin ada kesedihan. Ya dia kesedihan, kekecewaan muncul. Tapi kemudian untuk ditegakkan diagnosa menjadi seorang depresi, kan itu baru sekali pertemuan, saya belum berani. Gitu ya? Karena menegakkan sesuatu itu kan harus yakin betul. Seorang psikolog itu ketika... Berarti detail banget dong? Iya dong. Gitu ya? Sampai sebelum tools dikeluarkan harus kayak wawancara dulu ya?
interview seperti ini, kemudian anamnesa segala macam, keluarkan tools, kemudian kita olah, oke Anda ini, oh Anda tidak begini, Anda ini, Anda tidak begini. Ini cenayang kayaknya. Beda dong, kalau Beda cenayang saya cuma begini aja, cuma rawang gitu kan. Ini Gitu. ngobrol dulu. Kamu nggak cocok kerja di air, nah itu cenayang. Jangan-jangan dukun pakai psikolog ilmunya ya, mungkin dari ngobrol gitu ya, terus juga. Ya gitu ya. Nah kalau psikolog nggak bisa. Kita palingnya bisa harus ketemu sama orangnya 3-4 kali dulu, kemudian baru bisa menegakkan diagnosis. Itu yang kadang-kadang orang nggak sabar. Akhirnya cocokologi. Iya. Karena kan apalagi kalau datang psikolog bayar juga ya. Iya kan. Berarti masalah. Nah tuh pertama kan saya, nah ini ya nanti gimana nih Pak Direktur? Tarifnya Pak gitu ya. Tarifnya di belakang layar aja deh gitu ya. Mumpung gratis ini sekarang, jadi kita ngobrol. Berarti saya depresi nih Pak gitu. Oh gitu ya, berarti harus 3-4 yang jelek adalah kalau kita cocokologi. Iya, berarti harus memang 3-4 pertemuan minimal. Ya, kata-kata lah. Kadang-kadang dalam 1-2 kalau memang ternyata nggak muncul ya kita bilang bebas saja kok, ya oke kita perbaiki aja deh hidupnya, kita perbaiki kesehariannya, mungkin tidurnya, mungkin kebiasaan main handphonenya, mungkin malam-malam begadangnya, coba kita benahi dulu. Mungkin dia nggak depresi, cuma karena kurang istirahat. Mungkin dia nggak depresi, kurang gizi. Kurang gizi, habis diet Pak gitu ya. Gitu kan. Atau dia dalam tekanan karena bentar lagi dia mau ujian, atau ditekan sama orang tua suruh lulus. Nah itu kadang-kadang yang tidak disadari sama orang, tapi kemudian dia coba cocokin dengan yang ada di internet, yang nggak gitu juga. Kalaupun akhirnya memang ada, segera mungkin datang ke profesional. Jadi jelas loh, ya enggak gitu loh. Kalau iya, kalau enggak udah gitu. Kalau enggak kita fokus sama yang lain. Kalau iya ya ditangani, kan begitu. Soalnya kadang-kadang akhirnya menjadi apa ya, yang mereka anggap depresi itu kayak menjadi sugesti gitu kan. Akhirnya malah depresi beneran gitu. Apalagi gini, aku mirip kayak dia loh, dia tuh depresi, berarti aku nggak sanggup. 1 sampai ini aku 6 loh gitu kan. Padahal itu yang dia ngerasa sendiri, padahal prosentasenya main lebih ke profesional aja deh Pak. Tarifnya nanti di belakang. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka saya sepi. Kenapa? Berarti kan gak sehat. Oh iya jangan lah. Sehat. Oh iya kita aman gitu. Tapi benar, Pak Bayu itu membuka sharingnya untuk mereka yang mungkin ada depresi, juga yang anak itu ya Pak, yang speech delay gitu ya Pak. Ada. Nanti kalau di tempat saya praktek nanti untuk namanya kliniknya apa ya Pak? Tadi saya lupa. Biro Psikologi Cahaya Mustika. Oh Cahaya Mustika. Sulawesi. Saya juga psikolognya sekarang ada satu lagi. Jadi berdua sama ada satu lagi namanya Mbak Reni. Oh gitu. Nah jadi kalau kita biasa saling, kalau misalnya saling melengkapi. Kalau memang benar-benar dia depresinya berat, biasanya beliau. Gitu. Nanti kalau yang pendidikan, yang sekolah saya. Karir gitu kan. Waktu itu saya pernah anak saya ke Pak Bayu nih dapat diskon guys, gratis. Jadi waktu itu karir juga bisa ya Pak. Karena kan untuk mahasiswa tuh biasanya suka coba-coba ikut teman dan lain-lain, tapi sebenarnya lebih baik kalian tahu dari sekolah apa sih minat dan bakat kalian tuh menjurusnya kemana gitu ya. Jangan salah. Jangan-jangan banyak yang salah jurusan. Nah banyak Pak, tapi nasi sudah jadi bubur harus dienakin gitu ya. Makanya nasi jadi bubur udah aja kasih kecap, kasih sambal. Tapi sebenarnya sebelumnya ya, kalau anak-anak SMA mungkin ya yang masih bingung untuk itu, sebenarnya bisa untuk bahan ke sangat psikolog bisa. Gitu. Bukan berarti orang ke psikolog itu punya penyakit mental. Orang tuh selalu ada estimate gitu ya. Jadi stereotipnya ini kamu tuh kalau ke psikolog tuh kamu itu stres, kamu gila, kamu depresi, kamu punya penyakit mental, padahal enggak sih. Padahal ketawa ke TV kalau ketemu saya. Iya sih. Besok saya kesana aja Pak. Banyak kan begitu udah selesai pada senyum-senyum karena mudah-mudahan mendapat pencerahan ya. Tapi artinya begini, feedbacknya ketika orang datang ke psikolog itu biasanya paling minimal dia cerita. Ya, sharing ya. Sharing. Sebenarnya butuh sharing sih sebenarnya orang. Dan ketika dia sudah sharing dia plong, lega. Masalah betul. Kemudian apakah langsung di pertemuan pertama kedua ada solusi itu nanti. Tapi paling minimalnya orang mau datang ke psikolog itu adalah dia cerita. Dimana ketika dia cari teman cerita nggak dapet, belum bisa, nggak ada yang dipercaya, takut ketahuan, takut ember, takut takut sama orang tua juga mau cerita malah dimarahin. Datanglah ke kami.
kami dengerin kok. Iya. Gitu kan, dengan senang hati kami. Always listening, always understanding. Nah, apa itu? Iklan Itu. apa dong? Oh, udah enggak. Always listening, berarti ya baik gitu ya, always Jadi listening. minimalnya itu sebenarnya Mbak Kiki. Nah, nanti selanjutnya baru kita proses ya kita bisa. Apalagi kalau kita dapat masalahnya. Jadi Tapi berarti jadi psikolog tuh memang harus jadi pendengar yang baik ya? iya, padahal kalau mau jadi pendengar yang baik itu kita cuma pakai 2 huruf udah cukup loh. Apa itu? M sama O. Apa? Oh. Itu orang udah seneng banget loh. Oh gitu. Coba ya? Mbak Kiki kan rajin bicara ya. Saya cuma seneng nggak? Seneng, udah kayak dia keanggap gitu kan. Kayak Padahal ada teman curhat. Iya. Susah banget nih mata kuliah ini. Oh gitu. Padahal dia udah pikirannya lagi kemana-mana gitu ya. Jahat Itu banget. udah paling minimal banget tuh. Itu namanya minimal respon yang membuat orang kemudian nyaman dengan kita Iya. sebagai orang yang mendengarkan. Karena itu namanya active listening. Kan? Enak nggak? Enak. Cuma gitu ya. bukan sama anak. Oh gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Anak tuh excited mau Exciting cerita ya. Karena Akhirnya ngerasa nyaman. Terus akhirnya tidak ada gap gitu ya. Akhirnya mereka jadi bisa cerita ke kita gitu kan. Akhirnya gini. Lah kalau di rumah sudah dipenuhi, orang tua mau dengerin, ngapain aku mau curhat sama orang di luar? Iya. Itu pulang kuliah, pulang sekolah, pulang ke rumah deh. Padahal aku suka kadang-kadang nggak dengerin, maafin aku ya. Suka udah pusing didengerin. Ya gitu. Ada tisu nih udah mau nangis. Ya gitu. Padahal gitu aja ya. Ya itu kan artinya gini. Cepetan deh. Iya. Padahal cuma itu. Oh ya udah habis ini kita MO aja deh rumputnya. MO gitu ya. Oke deh. Gitu ya. Itu udah istilahnya sesederhana itu tapi benar-benar buat orang powerful. Iya. Buat orang yang sedang cerita ngerasa kita didengarkan. Gitu. Iya sih. Luar biasa nih, banyak ilmu banyak hari ini ya. Sejauh ini kita sudah mendapat banyak tadi nih. Kita tahu namanya kesehatan mental, kemudian bullying, gimana cara ngadepin yang korban dan si pelaku juga kita harus tahu. Dan penonton juga standing apa tadi namanya Pak? Bystander. Kemudian ini kan udah banyak ilmu banget. Kemudian tadi cerita juga bahwa psikolog itu tidak hanya untuk yang depresi dan lain, stres, depresi, sakit jiwa. Enggak juga. Bahkan kalau kalian memang masih bingung untuk cari kampus nih, bisa datang ke Pak Bayu mungkin untuk bisa nanyain kira-kira sebenarnya minat bakat aku apa. Ada toolsnya ya Pak? Ada. Terus kalau emang ngerasa sudah salah jurusan, terus gimana? Ya kita manfaatkan. Karena kan yang namanya waktu itu tidak bisa terulang ya Pak. Terus kemudian biaya juga sudah dikeluarkan juga tidak bisa terulang. Kita tetap menghormati apa yang menjadi pilihan kita. Tapi tetap menjadi orang yang punya potensi. Sebenarnya bukan pilihan kita Pak, takdir kita. Kadang kan suaminya A, dikasihnya sama SNPMB tuh jadi B gitu ya. Jangan terbuka banget lah. Oh gitu ya. Iya suka gitu. Pilihan pertama saya ini tapi saya dilempar ke pilihan kedua. Nah itu yang kadang-kadang terjadi. Tapi bagaimana kita membuat nasi itu menjadi bubur yang kasih kecap, kasih itu ya enak gitu ya. Nah itu Pak Bayu tuh punya resepnya gitu ya. Nanti kita tanya ngobrol banyak deh sama Pak Bayu. Ini nggak waktunya, nggak bisa 2 hari 3 hari kalau sama Pak Bayu. 3 hari itu saya kemah depan. Tapi Pak Bayu ngobrol sama saya kayaknya udah tahu ini karakteristiknya Bu Kiki itu seperti ini. Saya tahu banget. Habis ini kita nanya ya secara video, tapi nggak usah live, nggak usah di kamera ya. Saya akan nanya sebenarnya kepribadian saya seperti apa Pak gitu ya. Terima kasih banyak loh Pak Bayu, luar biasa. Udah diundang. Iya terima kasih juga. Ini nggak diundang tapi nggak ada honornya. Pak Direktur honornya gimana Pak? Enggak ya. Terima kasih banyak loh Pak. Tapi luar biasa semoga yang disampaikan sama Bayu menjadi amal jadiah buat Pak Bayu ya, bisa memberikan juga edukasi ke teman-teman, ke mahasiswa, ke Sivitas Akademika Politeknik Negeri Jakarta. Jangan lupa dosennya juga edukasi. Iya dosennya saya juga nyalek dosen juga. Iya dosennya juga ya, dosennya nggak boleh gini-gini ya gitu ya. Oke. Ada closing statement Pak mungkin dari Bapak, ada apa gitu mungkin buat yang masih galau-galau yang ngerasa apa gitu? Artinya gini, orang kesehatan mental kalau kita nyaman sama diri. Ketika kita kalau saya selalu kasih pesan sama anak saya, kalau kita nggak bisa jadi orang baik, jangan punya musuh. Artinya saya pengen dia nyaman buat dirinya dan juga nyaman buat lingkungan. Berhentilah ketika lingkungan sudah mulai nggak nyaman. Karena ketika kita bikin nggak nyaman, jangan-jangan ada orang yang terbuli dengan perilaku kita. Gitu sih. Habis ini aku mau bikin kata-katanya, catat, terus aku mau mengakan dengan bahasaku. Makasih Pak Bayu. Beneran nih, aku sekali lagi sering bikin konten yang kayak gitu-gitu. Padahal aku nyontek dari orang, tapi gak apa-apa sih. Bukan nyontek. Oh ya gitu ya. ATM kan? ATM. Jangan nyontek lah. Amati, tiru dan modifikasi. Oke, terima kasih. Boleh banget. Iya, aku sekarang lagi sering kayak gitu Pak, buat kisi konten gitu ya. Padahal udah tua ya Pak. Makasih banyak Pak Bayu, luar biasa hari ini Bapak pencerahannya. Semoga next kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Makasih banyak
banyak ya Pak. Terima kasih dah semuanya. Besok kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tamu yang berikutnya yang mungkin lebih bisa membuat pencerahan kalian. Terima kasih Pak Bayu. Sukses terus ya. Oke, makasih. Dah.